Assalamualaikum warahmatullahi Aku. wabarakatuh. Jedorem. Aku pas kamu yang ngomong. Jumpa lagi. Oh iya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, saya Arfan Kalimatun Sawah Dan saya Siti Alfia di channel Bambung Bambung Literasi. Jadi pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mereview ulang tentang buku Merdeka Sejak Hati. Ya, karena bagi kami di segmen sebelumnya mungkin ada yang tertinggal yang kami sampaikan dari saya maupun dari rekan saya di sini. Oke, jadi Lafran Pane itu ketika kecil memang sesosok bagi saya ya. Dalam buku ini adalah sesosok aneh. Kenapa saya katakan aneh? Sebab neneknya berkata bahwasanya Lafran Pane tidak dibekali rasa takut. Nah, kira-kira kenapa tidak dibekali rasa takut? Karena bagi dirinya adalah kemerdekaan diri itu yang dicari. Karena di sisi lain dia sudah ditinggalkan oleh ibunya sejak 2 tahun. Karena beliau itu merasa kehilangan kasih sayang seorang ibu, dia mencoba mencari kasih sayang dari setiap pengalamannya yang dia lewati. Dari menjadi pembalap liar di Pasar Senen, menjadi petinju di ring pasar malam itu. Sehingga beliau 2 kali pernah masuk di sel penjara. Tetapi bagi saya kisah yang sangat heroik adalah membela kaum pribumi gitu. Sehingga pada bab dijagal ambal subuh itu dia berdoa, aku besok akan mati begitu. Tetapi ketika Allah masih berkehendak, aku tidak akan mati begitu. Dan alhamdulillah begitu ya. Ternyata Lafran Pane itu selamat dari jagal di ambang subuh itu. Ya. Padahal pada waktu itu samurai itu sudah nempel di leher Lafran Pane seperti itu. Dan boleh dikata sudah ada percikan darah yang menetes melalui samurai yang ditempelkan di lehernya. Tapi berkat pertolongan Allah ternyata Lafran Pane selamat dari kematian seperti itu. Dan selanjutnya ternyata Lafran Pane itu terkenal sesosok orang yang pintar sekalipun nakal. Padahal dia itu ketika sekolah seringkali tidur atau bahkan dia seringkali bolos. Oh, Akan begitu. tetapi Lafran Pane ini memiliki suatu kecerdasan yang tidak dimiliki oleh anak seusianya. Ya, benar. Jadi ketika masa kecilnya beliau itu beralasan akan ke musola, tetapi beliau tidak ke musola, tetapi masih main layangan. Dan ketika kepergok ketahuan oleh neneknya, beliau dimarahi dan sesekali dites oleh gurunya untuk mengaji. Ternyata kemampuan beliau tidak diragukan. Dan kemampuan itu sebenarnya juga muncul ketika beliau itu menjadi koordinator lapangan seperti anak-anak muda sekarang itu untuk demo-demo begitu. Pada saat SMA beliau itu sudah mengakomodir teman-temannya untuk menyuarakan sebuah kebenaran. Jadi pada waktu itu permasalahannya adalah biaya yang mahal, tetapi fasilitas yang tidak sesuai dengan uang yang mereka keluarkan. Jadi sehingga stigma-stigma negatif itu lahir begitu. Bahwasanya Lafran Pane itu berandal, bahwasanya Lafran Pane itu nakal dan tidak bisa diarahkan. Sehingga Bapak Mulyo, beliau itu salah satu guru yang tidak berpikir dari guru-guru kebanyakan. Karena beliau melihat potensi-potensi yang ada di diri Lafran Pane, bahwasanya dia adalah pemimpin yang tegas, pemimpin yang jujur, bahwasanya beliau adalah pemimpin yang berani dan sangat menjunjung tinggi kebenaran. Beliau itu mencoba untuk membujuk Lafran Pane untuk menemui kepala sekolahnya, sehingga dengan luluh hatinya beliau mau untuk duduk bareng dengan kepala sekolahnya. Tetapi hal itu membuat dirinya untuk keluar dari sekolah dan sampai kepada Sitiangat begitu. Oke, jadi
Lafran Pane itu nakal yang elegan, seperti itu kira-kira. Karena kenakalannya itu dilatar belakangi oleh sebab dia mencari kemerdekaan. Ya. Kira-kira kemerdekaan yang diimpikan oleh Lafran Pane pada waktu itu hanya sebatas kemerdekaan yang didasarkan ego. Apa yang menyebabkan itu? Karena Lafran Pane sejak dini sudah ditinggal pergi oleh ibunda tercintanya. Sehingga dia meronta, nakal, dan memberontak hanya satu. Dia membutuhkan sepercik kasih sayang dari seorang ibu. Ya. Akan tetapi berangkat dari mencari kemerdekaan pribadi itu, dia kemudian timbul pemikiran bagaimana kemerdekaan yang dia pikirkan itu bermanfaat kepada masyarakat umum. Ya. Jadi itu kehidupan remaja Lafran Pane yang penuh dengan dinamika perjuangan. Ya. Yang oleh kebanyakan orang dianggap nakal. Ya. Akan tetapi dengan sudut pandang yang lebih luas, ternyata kenakalan Lafran Pane ini memiliki arah dan tujuan yang jelas. Ya, gitu. Nah, benar, kira-kira benar. bagaimana ini ketika Lafran Pane menapaki pendidikan di perguruan tinggi? Ya, sebelum memasuki ini perguruan tinggi, sebenarnya beliau itu sudah memiliki kebiasaan untuk berdiskusi, untuk mengikuti hadir di rapat-rapat kakaknya maupun ayahnya, karena ayahnya itu adalah seorang aktivis, penulis, bahkan penerbit, bahkan tidak segan-segan ayahnya untuk menjual buku hasil karya sendiri di pasar-pasar. Dan sehingga dari kebiasaan-kebiasaan itu di Taman Dewasa Raya Batavia yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara, beliau itu bertemu dengan salah satu tokoh PKI. Siapa Kira-kira itu? siapa? Ayo tebak. Kalau saya ingat, saya dalam buku ini namanya Aidit. Ya, Dipa Nusantara Aidit. Dipa Nusantara Jadi Aidit. beliau adalah salah satu rivalnya dalam berjuang. Tapi di sisi lain, dalam kisah selanjutnya itu berbeda. Kira-kira bagaimana selanjutnya? Nah, jadi ketika masa kuliah, Lafran Pane mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam, dan Dipa Nusantara Aidit itu menggeluti di salah satu partai yang lumayan fantastis suaranya pada pemilu 1955. Ayo, partai apa? Partai apa ya? Partai Komunis Indonesia, atau yang Indonesia. kemudian disingkat menjadi PKI. Yang mana kelak di kemudian hari HMI dan PKI ini menjadi rival abadi. Rival abadinya dimulai dari mana? Dimulai pada saat PKI yang masih dikomandani oleh Musso melakukan pemberontakan di Madiun. Ya, benar. Nah, begitu. Nah, sehingga pada waktu itu dendam PKI kepada HMI yang turut serta membantu pemerintah bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dicap kemudian dikenang abadi. Ya, Jadi tidak wajar selanjutnya ketika HMI berjuang di kampus, maka juga ada upaya-upaya untuk membubarkan HMI. Ya, benar. Jadi bagi saya, jadi tidak salah begitu ya. Beliau itu mendapatkan gelar pahlawan nasional karena dari sebelum-sebelumnya riwayat beliau bagi saya seperti jarum dalam jerami. Gimana Beliau itu? rela mensedekahkan jabatannya menjadi pengurus besar HMI, seorang pemrakarsa. Ya, beliau itu mensedekahkan kepada Mintareja. Ya, padahal Mintareja itu sebelumnya tidak beliau kenal, dari segi kehidupannya beliau tidak kenal, dan beliau kenal di gerbong ketika perjalanan kongres ke benar. Malang. Dan beliau juga merupakan salah satu tokoh nasional yang hadir pada saat diproklamasikannya kemerdekaan, begitu Kak. Dan jadi bagi dia kemerdekaan dan keislaman itu sangat membara dalam hatinya, karena kemerdekaan itu dihasilkan dari pengalaman-pengalaman beliau dan ikut andil memperjuangkan, dan keislamannya beliau didasari dari kampungnya yang didapat, walaupun dia itu tadi dikisahkan nakal ya, tetapi tidak diragukan dari segi intelektualnya begitu. Oke.
Jadi setelah itu Lafran Pane kan sudah kuliah di Sekolah Tinggi Islam. Ya. Tapi dia secara perlahan menginginkan untuk pindah. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi? Mungkin Siti Alfiah ini, kawan saya ini masih ingat. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi sehingga Lafran Pane pindah kuliah dari Sekolah Tinggi Islam menuju Akademi Ilmu Politik? Ya, jadi sebenarnya beliau itu dalam buku ini adalah keegoan pribadi itu tidak layak untuk diperjuangkan. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia itu lebih mulia daripada keegoan diri. Sehingga beliau ingin HMI itu lebih besar lagi, lebih luas lagi jaringannya maupun secara kuantitas. Tidak hanya secara kuantitas menurut saya, tetapi secara kualitas. Sehingga dari Sekolah Tinggi Islam melebar di Gajah Mada, sehingga lahirlah 3 cabang pertama yang dilahirkan pada masa Lafran Pane itu. Begitu. Setelah sekian lama Lafran Pane mengurus HMI, lalu kemudian oleh beberapa teman dekatnya Lafran Pane ini digojloki. Ya, pernah jatuh cinta dia. Nah, digojloki, ayo bang, kapan abang ini mau melamar seorang perempuan? Kayaknya dari dulu tuh hanya fokus kuliah, fokus ngurus ini, ngurus senat, kemudian fokus di sehingga HMI-nya, lupa diri ya, sehingga lupa diri. Bagaimana dia itu ingin membangun suatu rumah tangga. Ya, benar. Yang menarik bagi saya yang ini ya, jatuh cinta di dalam pendidikan. Jatuh cinta dalam pendidikan. Ya, dia itu jatuh cinta dalam pendidikan. Beliau menemukan jodohnya bernama Marta Dewi. Dia adalah seorang guru di sekolah kakaknya, begitu, seorang Kak kakak. Salmiah. Ya, Kak Salmiah. Jadi pengen tahu tidak? Gimana? Kira-kira ketika Lafran Pane menyatakan perasaannya kepada Marta Dewi. Nah, gimana? Oke, saya bacakan ini sepucuk surat yang berbuah pantun ini. Dengan seulas pinang ku makan sirih, hanya sekedar pemerah bibir saja. Bukan culas aku mau minang karena kau yang terpilih, bersamaku membangun rumah tangga. Ternyata Lafran Pane yang terkenal dia serius, kekeh dalam perjuangannya, ternyata dia juga bisa berkata-kata romantis. Iyalah, gitu. Karena bagi saya ya, ini syair bukan hanya ini berlaku untuk masa yang lalu, tetapi ini sangat relevan untuk kaum pemuda sekarang. Jadi gitu. Ketika saya membaca novel ini, saya ikut terenyuh. Bahkan ada ini ya, kisah-kisah yang memang harus saya terapkan dalam kehidupan saya, semisal table manner-nya, tata keramanya. Table manner-nya siapa itu? Table manner-nya dari kakeknya, dari dari keluarga ibunya, maupun dari dari keluarga dirinya, begitu. Beliau itu memang table manner bagi saya ya. Tata krama itu memang sudah dia dapat dari keluarga ibunya, karena marga Siregar ini adalah marga yang atas lah, begitu, kaum atas. Marganya teratas, ya, marga sosialnya teratas, gitu ya. Marga sosialnya dibandingkan marga Panguraban dari ayahnya, begitu. Sehingga dalam dalam riwayat kehidupan ayah dan ibunya pernah beliau itu tidak disetujui. Artinya begitu. Kawin lari gitu ya. Benar, karena rasa cinta dan niat untuk untuk melaksanakan ibadah, dia kawin lari, begitu. Saya juga baca di buku ini ya, ternyata sosok Lafran Pane itu adalah seorang tokoh, seorang insan cendekia yang sangat sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Benar. Jadi di dalam cover buku ini dikisahkan, bukan dikisahkan ya sebenarnya? Memang benar adanya begini. Orang profesor, guru besar, begitu. Dia hanya menggunakan sepeda ontel, kemeja seadanya maupun celana biasanya, dan ciri khasnya adalah kacamata yang tebal. Bagi saya adalah simbol intelektualnya. Beliau itu suka membaca, begitu. Tapi bukan mentang-mentang Siti Alfiah pakai kacamata gitu ya? Bukan.
Jadi beliau itu juga menguasai bahasa asing sehingga dalam remajanya beliau itu juga pernah apoteker begitu. Jadi apoteker. Oke. Nah, singkat cerita sudah ya. Biar lebih jelas, agar lebih jelas, jadi mungkin saya sarankan kepada membaca saja seperti itu. benar. Karena mendengarkan dengan membaca itu akan jauh lebih terenyuh, hanyut kisahnya ketika membaca seperti itu. Jadi di sini ada sepotong kisah mungkin sebagai kata-kata terakhir gitu ya. Bukan kata-kata terakhir, kita tidak akan berakhir di sini. Ya, benar. Artinya cuplikan daripada pernyataan seorang anak di sini. Ini cuplikan yang kemudian dimuat dalam bentuk puisi oleh seorang anaknya untuk menggambarkan kepribadian ayahnya yang bernama Lafran Pane. Saya bacakan. Aku sudah jadi merdeka, sudah mendapat bahagia baka. Aku melayang ke langit bintang dengan mata yang bercahaya-cahaya. Punah sudah apa melintang, apa yang dulu mengikat saya. Jadi ini mengisyaratkan suatu puisi perpisahan sebelum Lafran Pane ini meninggal dunia, seperti benar. itu. Namun yang sangat membekas dalam diri saya tentang satu kesederhanaan hidupnya, kemudian gigihnya dia dalam memperjuangkan himpunan mahasiswa Islam khususnya ketika kuliah, dan bagaimana dia itu mencoba mengaktualisasikan ide-ide besarnya tentang keislaman dan keindonesiaan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan review buku ini. Jadi di sini Lafran Pane itu baginya merdeka itu ketika berani jujur. Oh begitu. Baginya merdeka itu ketika berani jujur. Dan sederhana di tengah riuh rendah dunia. Baginya merdeka itu sejak hati, Islam itu sejak nurani. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribe. Demikian dari kami berdua. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan isi daripada buku ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bambung Literasi, cintailah apa yang kau baca dan bacalah apa yang kau cintai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.